Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah laporan praktik command line di Windows saya untuk tugas 2 jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Adam. Tujuan praktikum ini untuk memahami penggunaan CLI ya pada sistem operasi Windows, mempelajari perintah-perintah dasar untuk troubleshooting jaringan, menganalisa konfigurasi jaringan menggunakan command prompt, dan memahami fungsi dan aplikasi dari setiap perintah. Landasan teori yang saya buat adalah CLI ini merupakan antarmuka pengguna berbasis teks yang memungkinkan pengguna interaksi dengan sistem operasi melalui perintah-perintah tekstual pada Windows ya. Alat bahannya kurang lebih ya komputer itu sendiri, lalu ada koneksi internet juga karena kita akan melakukan troubleshooting ke jaringan. Lalu kita menggunakan Windows 11 dan juga command prompt-nya. Oke, di sini sudah ada beberapa yang saya catat ya. Yang pertama mengenai change directory. Untuk langkah kerjanya saya buka CMD-nya, tentu saja kita change directory-nya yaitu ke documents gitu kan. Langsung nanti dia masuk ke dalam folder dokumen. Ini adalah hasil praktiknya, saya jelaskan juga lebih lanjut gitu kan. Kita akan navigasi ke subdirectory berhasil dilakukan, yaitu di dokumen gitu di dalamnya. Analisanya, perintah cd ini berfungsi dengan baik untuk navigasi directory dan merupakan perintah fundamental dalam CLI itu sendiri. Yaitu berikutnya adalah CLS ya. Ini kita clearkan ya. Dan perintah CLS ini untuk membersihkan layar, jadi ngereset dari awal itu. Agar tampilannya lebih rapi. Jika sudah terlalu banyak itu di CLS-kan saja gitu. CLS slash tanda tanya ini merupakan analisa help command ya. Tanda tanya itu untuk membantu apakah CLS ini ada komentar lainnya atau enggak gitu. Lalu ada dir yaitu directory ya. Kita menampilkan parameter-parameternya seperti yang ini ya. Dir ini untuk memiliki banyak parameter yang powerful untuk listing file dan folder dengan berbagai format juga beberapa filter. Ifconfig ini yang saya ini ya untuk IP address-nya ya. Di sini terdapat beberapa IP config-nya. Ya, ini adalah lokal, ada yang wireless saya gitu kan. Menambahkan konfigurasi IP dasar untuk setiap adapter aktif, informasi penting untuk troubleshooting connectivity. Ifconfig all ini semuanya ya. Ini yang saya diperlihatkan informasi lengkap untuk seperti DNS, DHCP-nya, MAC address-nya yang digunakan. Ini untuk melakukan analisa lebih lanjut mengenai jaringan. Config slash tanda tanya seperti tadi yang sebelumnya ini untuk helper ya, apakah ada apa aja gitu kan komen-komennya gitu. Ini bisa membantu para troubleshooter untuk pengerjaan jaringan gitu. Config release yes, kalau ini kita bisa lihat ya, untuk melepaskan IP address yang sudah ada koneksi internet terputus ya, berguna untuk reset koneksi DHCP. Lalu renew ya, untuk memperoleh DHCP server yang baru, mendapatkan IP terbaru gitu kan. Nah, ini bagus juga untuk melakukan troubleshooting lebih lanjut gitu daripada restart router gitu. Ini salah satu yang bagus untuk mendapatkan IP baru ya. Lalu selanjutnya ada ifconfig slash display DNS. Nah, di sini ada nah, oke. Ini adalah cache DNS berisi berbagai record yang sudah di resolve, membantu memahami proses resolusi nama DNS yang sudah pernah ada yang ke record gitu. Config plus DNS. Nah, di sini DNS cache berhasil dikosongkan, penting untuk troubleshooting masalah resolusi nama domain yang sudah terdaftar gitu ya di flash tuh. Terus selanjutnya ada ifconfig register DNS ya. Nah, ini kita DNS-nya diregistrasi. Lalu selanjutnya ada ping untuk mengecek apakah kita terhubung dengan internet. Di sini saya Google ya. Nah, di sini ada transmisi paketnya terkirim berapa waktunya gitu kan, apakah ada paket yang lost atau tidak gitu kan, apakah terhubung dengan sempurna ke internet gitu. Netstart yes, ini untuk memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas jaringan di dalam sistem, berguna untuk monitoring keamanan ya, seperti menampilkan koneksi TCP yang aktif, ada portnya apa saja, terbuka atau tidak gitu kan. Kalau tracer ya, tracer ini merupakan bagaimana alur dari komputer terhubung ke Google itu melalui beberapa tahapan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada pet ping juga. Ini tersulut dengan statistik paket loss per hop-nya, perloncatannya itu seperti apa.
Analisanya lebih mendalam untuk kualitas koneksi menunjukkan tidak ada paket loss signifikan di root manapun gitu ya. NS lookup, yes, ini untuk mengecek ya untuk DNS Google, dan ini ada servernya, ada addressnya berapa gitu kan. NetSH, yes, ini adalah merupakan tools untuk konfigurasi jaringan tingkat lebih lanjut gitu. Dan di sini ada root. Root ini untuk menampilkan IPv4 root table ya, seperti LAN dan juga gateway-nya berapa gitu kan, netmasknya berapa. Dan ini untuk memberitahukan konfigurasi routing normal untuk jaringan di rumah. Dan terakhir ada net ya. Net ini untuk menampilkan daftar user account lokal ada apa aja. Kalau net komennya untuk admin Windows ada mencakup user, share, dan juga service. Analisa dan pembahasan yang saya buat adalah kurang lebih seperti ini ya untuk analisa hasilnya. Lalu ada beberapa temuan juga seperti DNS server ternyata menggunakan 888 gitu kan. Ya, sebenarnya udah banyak orang yang tahu, namun tidak ada paket loss yes dalam teks konektivitas serta respon time rata-rata ke internet sekitar 12-15. Ini termasuk cukup baik gitu. Kurang lebih seperti itu untuk tugas 2 jaringan komputer saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.